Presiden sangat yakin bahwa MBG itu bagian dari bansos yang dia ingin pertahankan, termasuk Koperasi Merah Putih. Tapi yang terjadi sekarang, Bang Pompi, di Koperasi Merah Putih ini dapat kredit dari Bank Himbara. Nanti tahu-tahu Bank Himbara tuh akan dapat jaminan pembayaran itu dari dana desa. Ini terjadi konflik loh di daerah loh, di desa loh. Kepala desa yang selama ini menjadi juragan BUMDes, yang selama ini mendapatkan dana desa, sekarang dananya diambil oleh Koperasi Merah Putih. Bang Pompi bayangin nggak bisa terjadi di desa keributan elit politik desa gitu antara elit lama, rebutan duit gitu. Ini kan berpotensi juga mengakibatkan perang kelas itu yang saya bilang. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, ya kita mendukung pemerintah ini untuk jangan mencegah krisis, ya. Karena gini, Bang Pompi, kalau krisis terjadi yang besar, saya meyakini mereka udah hedging, apalagi udah pengalaman 98. Udah reserve lah ya. Pejabatnya juga udah hedging, ya kan? Kelas yang paling bawah mungkin dapat BLT. Dari kelas menengah ya. Partai-partai kalau berdasarkan temuan ICW bahwa MBG itu proyek bancakan yang oleh partai-partai kan sekarang beredar tuh dari ICW. Ya kan? Nah, kelas menengah terjepit, kehilangan pekerjaan, dapat bansos enggak? Dapat kerjaan enggak? Kalau ini jadi sinyal perang kelas, hati-hati terhadap apa yang terjadi di Korea Selatan 97. Kelas menengah yang tak terduga, yang akhirnya meletup. Jadi kalau menurut saya, kita harus pada satu titik kejujuran. Penerimaan negara ini turun, penyebabnya daya beli yang turun, daya kerja yang turun. Mungkin kita perlu mengingat ketika Jepang masuk, dia untuk menghindari pengaruh dari VOC dan Belanda, dia melakukan lockdown yang disebut dengan kebijakan autokrasi itu. Jepang pada waktu itu memanfaatkan legacy yang ditinggalkan oleh VOC. Jadi Sumatera itu kebun, Jawa ini sawah, Timur itu rempah-rempah. Dia menutup semua pelabuhan, kita tidak bisa keluarkan barang itu. Dia buat transaksi antar daerah. Orang Sumatera jual ininya. Ini Jepang nih, peradaban Jepang nih. Kemudian Jawa beli ini. OVOP itu ya, OVOP. Jadi kalau menurut saya, daripada kita sibuk membangun narasi BRICS, SDR, IMF, terus seolah-olah kita menganggap Cina ini, ya kita tetap harus kata yang dikatakan Bung Karno, non-blok lah. Kita harus berdiri atas kaki sendiri lah gitu. Mau BRICS, mau SDR, IMF, menurut saya dua negara yang memang lagi rebutan imperialisme ya. Kalau kita mau pakai bahasa terang ya. Jadi kalau menurut saya, kita berharap Presiden bisa menjalankan transaksi antar masyarakatnya. Transaksi antar daerah. Penting sekali itu. Penting. Bahkan mungkin Presiden bisa mengajak yang kita selalu sebut Robin Hood itu. Agar dana-dana itu masuk dan memperbaiki ini. Itu menurut saya, karena kita bukan pemain dominan dalam peperangan ini, ya, jadi kita punya gamenya sendiri gitu. Itu sih Bang Pompi. Jadi ya kalau saya jadi lihat, survival mode lah ya. Survival mode. Jadi mungkin untuk Man Summary gitu ya, menurut saya kita akan ada sinyal seperti tahun 34 dengan harga emas. Jadi ada sinyal kalau ini terus akan saling ngotot tentang ruling currency, ya mungkin soal waktu, soal perang yang lebih luas. Tapi kalau ini cuman persoalan petrodolar, karena gini, saya ingin terakhir mengatakan Trump di tahun 2016 ketika kampanye, dia mengatakan Amerika menjadi negara lemah itu karena Obama. Karena Obama, sosialisme itu. Karena Obama menerapkan politik inflasi rendah yang mengakibatkan harga energi rendah. Harga energi rendah mengakibatkan biaya produksi lebih rendah dari harga jual. Karena kan waktu itu ada shale gas dan sebagainya itu. Jadi menurut Trump itu yang mengakibatkan banyak pengangguran, PHK di sektor